Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 36 Aku akan menerima tantangannya. Hong Fei, apakah kamu percaya diri? Chu Yuanba menatap Chu Hongfei yang ada di sebelahnya. Kakek, aku bisa mengalahkan orang seperti ini dalam 10 gerakan, kata Chu Hongfei dengan penuh percaya diri. Bagus sekali. Ayo, biarkan keluarga Su ini tahu kekuatan generasi muda keluarga Chu kita. Chu Yuanba tersenyum puas. Baik, Tuan. Chu Hongfei berlari seolah-olah sedang terbang lalu tiba-tiba melompat. Setelah berputar dengan indah di udara, ia mendarat di atas panggung. Keluarga Su Sampah, mari kita lihat apakah kalian bisa menahan 10 gerakanku. Chu Hongfei segera menyerang dan menampilkan serangkaian teknik tinju yang indah saat ia menyerang Su Tianyi dengan marah. Namun, Su Tianyi bahkan tidak menghindar. Tatapan matanya penuh penghinaan, dan baru setelah Chu Hongfei mendekat, dia melangkah maju, mengangkat tangannya dan menamparkan asteris ledakan. Dengan tamparan itu, seseorang dapat melihat bunga darah yang anggun di cakrawala. Chu Hongfei yang sebelumnya sekuat harimau langsung berubah seperti layang-layang yang talinya putus. Dia terbang kembali ke udara dan mendarat dengan keras di tanah. Satu gerakan. Dia hanya menggunakan satu gerakan. Orang nomor satu di generasi muda keluarga Chu Hongfei yang berada di level 6 Spirit Realm, bahkan tidak mampu menahan satu gerakan pun dari pemuda keluarga Su. Kehilangan itu sungguh tragis. Mengesankan. Pemuda bernama Su Tianyi itu berada di alam roh tingkat 7. Mencapai tahap itu di usia ini. Bukankah dia akan menghancurkan semua akal sehat di masa depan? Dia adalah seorang jenius sejati. Pada saat itu, semuanya menjadi kacau. Berbagai teriakan terus berlanjut tanpa henti karena mereka dikejutkan oleh kekuatan Su Tianyi. Mampu mengalahkan Chu Hongfei dalam satu tamparan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Putra Su Qiang punya bakat seperti itu. Wajah Chu Yuanba pucat dan sudut mulutnya berkedut. Chu Hongfei tidak hanya kalah, dia kalah telak. Dengan itu, semua orang tahu bahwa generasi keluarga Chu tidak dapat mengalahkan generasi muda keluarga Su. Mereka bahkan tidak dapat menahan satu serangan pun. Hal itu membuat Chu Yuanba merasa wajahnya tidak ada. Dia kehilangan seluruh wajahnya, tetapi apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak bisa menyalahkan kurangnya bakat cucunya, bukan? Bagaimanapun, keluarga Chu-nya tidak memiliki orang-orang yang memiliki kekuatan seperti itu sebelumnya. Hahaha, generasi muda keluarga Chu hanya biasa-biasa saja. Su Qiang membawa tawa arogannya dan kelompok keluarga Su ke panggung Su Tainyi. Apakah ada orang di keluarga Chu yang berani bertarung denganku? Su Tianyi tidak membiarkan siapapun pergi. Dia melemparkan tatapan jijiknya ke arah generasi muda keluarga Chu. Pada saat itu, meskipun semua orang dari keluarga Chu sangat marah, tidak ada yang berani menerima tantangan karena mereka tahu bahwa mereka tidak dapat mengalahkan Su Tianyi. Jika mereka tetap maju meskipun demikian, itu hanya berarti mereka mempermalukan diri sendiri dan orang-orang akan memandang rendah mereka. Biarkan saja Tianyi. Tidak ada seorang pun di generasi muda keluarga Chu yang bisa mengalahkanmu. Biarkan saja mereka pergi. Su Qiang tertawa dan berkata, dan itu sangat mengejek. Melihat mereka berhasil, Su Tianyi mendengus dingin dan bersiap untuk pergi bersama Su Qiang. Saya akan menerima tantangannya. Namun, tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh seperti guntur. Pada saat yang sama, sebuah tubuh melompat ke udara dan mendarat dengan kokoh di atas panggung dengan lengkungan yang indah. Chu Feng. Melihat tubuh di atas panggung, semua orang terkejut. Fenger, kembalilah. Chu Yuan buru-buru berteriak karena dia takut Chu Feng akan berada dalam situasi yang sama dengan Chu Hongfei. Benar-benar memalukan. Wajah Chu Yuanba berubah menjadi hijau. Dia merasa bahwa tindakan Chu Feng hanya akan membuat keluarga Chu semakin kehilangan muka. Nak, kau pikir kau bisa menang? Su Tianyi menatap Chu Feng dengan jijik, bahkan tidak menatapnya. Kau akan tahu saat kau mencobanya. Chu Feng berkata dengan tenang sambil tersenyum. Baiklah. Su Tianyi melompat maju dan seketika angin bertiup kencang. Dalam sekejap, dia tiba di depan Chu Feng. Dia masih menggunakan tamparan itu dan dia masih membidik titik itu. Dia ingin Chu Feng kalah sama menyedihkannya dengan Chu Hongfei. Pada saat itu, beberapa anggota keluarga Chu menoleh dan tidak tahan melihatnya. Mereka tidak merasa kasihan pada Chu Feng, tetapi mereka tidak ingin melihat Chu Feng yang akan semakin kehilangan muka keluarga Chu. Namun, saat orang-orang mengira Chu Feng pasti akan kalah, tubuhnya sedikit condong ke samping dan ia dengan mudah menghindari serangan Su Tianyi. Setelah itu, Chu Feng bermaksud untuk menamparkan wajah Su Tianyi dengan pukulan backhand. Ini. Kecepatan Chu Feng terlalu cepat, dan Su Tianyi yang meremehkannya langsung terkejut. Dia segera mengambil tangannya yang lain dan ingin dengan paksa memblokir tamparan Chu Feng.
Namun, saat tangan Su Tianyi hendak menyentuh tangan tangan Chu Feng berfluktuasi dan akhirnya menghilang. Sialan, ini adalah keterampilan bela diri yang mendalam. Su Tianyi mampu bereaksi terhadap itu dengan pengalamannya. Tapi sudah terlambat karena telapak tangan ilusi Chu Feng sudah dengan kuat mengenai dada Su Tianyi. Asteris ledakan. Asteris tatata. Telapak tangan itu mendarat dan Su Tianyi terdorong mundur beberapa langkah. Kekuatan yang dahsyat hampir membuatnya jatuh dari panggung. Lihat, Chu Feng benar-benar berhasil mendaratkan serangan pada Su Tianyi. Teknik yang hebat. Dia mampu mendapatkan sedikit keuntungan dari seseorang yang berada di level 7 alam roh. Teriakan kaget terdengar di mana-mana dan semua orang merasa itu tidak terbayangkan. Bahkan anggota keluarga Chu yang membenci Chu Feng pun tidak dapat menahan diri untuk tidak membelalakan mata mereka dengan jejak keterkejutan yang muncul di wajah mereka. Tamparan yang mengalahkan Chu Hongfei dalam satu serangan. Chu Feng tidak hanya menghindarinya, dia bahkan mendaratkan pukulan pada Su Tianyi. Apa artinya itu? Setidaknya, itu berarti kekuatan Chu Feng jauh lebih kuat daripada Chu Hongfei. Belum lagi yang lain, bahkan Chu Yuanba yang sebelumnya merasa marah pun semakin memperhatikan dan keheranan pun terpenuhi dalam tatapannya. Agak terampil, tapi aku tidak akan bersikap mudah padamu kali ini. Asteris Bang Asteris Su Tianyi tiba-tiba melangkah maju dan bahkan panggung sedikit bergetar karena langkahnya. Dengan kekuatan yang kuat, dia tiba di depan Chu Feng sekali lagi. Kedua tangan terentang. Bayangan tinju memenuhi udara, membawa angin kencang. Seperti hujan badai yang datang bersama angin. Keterampilan bela diri tingkat 3. Kerumunan orang terkejut. Mereka tahu bahwa Su Tianyi menggunakan keterampilan bela diri tingkat 3 yang dikuasainya. Chu Feng tidak mungkin bisa bertahan melawan keterampilan bela diri semacam itu selain kekuatan itu. Itu datang pada waktu yang tepat. Namun, orang-orang tidak akan pernah menyangka bahwa Chu Feng tidak akan mundur dari serangan ganas Su Tianyi. Dengan gerakan kedua tangannya, telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap muncul. Setiap bayangan telapak tangan itu sangat nyata. Jika diperhatikan, tubuh Chu Feng seolah-olah menumbuhkan lengan yang tak terhitung jumlahnya. Aura yang dipancarkannya bahkan lebih kuat dari aura Su Tianyi. Asteris bang asteris tinju yang tak terhitung jumlahnya saling beradu dengan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang diuntungkan saat itu saat mereka bertarung. Asteris H gelombang asteris. Pada saat itu, kerumunan mulai mendidih lagi. Tidak akan banyak jika Chu Feng hanya menggunakan keterampilan tingkat 3. Namun, ia menggunakan keterampilan bela diri tingkat 3 hingga ke tingkat yang setara dengan Su Tianyi. Perlu diketahui bahwa ia hanya berada di tingkat 6 sementara lawannya berada di tingkat 7. Ini, Chu Feng benar-benar menggunakan keterampilan ini. Setelah mengamati sebentar, Chu Wei tiba-tiba mengerti dan keterkejutan di wajahnya menjadi lebih padat. Weier, jurus apa yang digunakan Chu Feng? Tiba-tiba, suara seorang lelaki tua terdengar di sebelahnya. Mengangkat kepalanya untuk melihat, itu adalah Chu Yuanba. Ekspresi terkejut juga terlihat di wajah Chu Yuanba, namun dalam tatapannya ke arah Chu Feng, tatapan itu dipenuhi dengan kerinduan akan sebuah jawaban.